Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Noviantara dengan NIM 055932 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Presentasi ini akan memaparkan kerangka kerja studi mengenai karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Studi ini penting untuk memahami bagaimana kota bertransformasi, terutama dalam konteks perencanaan tata ruang. Tujuannya adalah menyediakan data siap pakai untuk pengambilan keputusan perencanaan wilayah dan kota. Kita masuk ke dinamika perkotaan. Menurut Doxydis, pada tahun 1968, proses pengembangan kota memiliki dua bentuk dasar, pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan adalah perluasan fisik kuantitatif, namun fokus kita adalah pada transformasi, yaitu perubahan yang terus-menerus pada bagian-bagian permukiman untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penghuninya. Transformasi menunjukkan perubahan struktural dan fungsional. Ini adalah proses dinamis yang mengubah karakter kawasan. Pada intinya adalah upaya untuk mencapai peningkatan nilai dan efisiensi bagi penghuni. Ini merupakan inti dari studi guna lahan, karena transformasi inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan. Kita masuk ke penetrasi. Proses transformasi melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yakni penetration atau penetrasi. Ini adalah penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen, seperti munculnya satu warung kecil di tengah kawasan perumahan murni. Fungsi baru ini masih kecil dan belum mendominasi. Tahap kedua ialah invasi. Tahap berikutnya adalah invasion atau invasi. Di sini, serbuan fungsi baru terjadi lebih besar dan intensif dari tahap penetrasi. Misalnya, semakin banyak rumah yang diubah menjadi kos-kosan atau mungkin toko-toko. Namun, fungsi lama yaitu perumahan masih belum sepenuhnya tergantikan. Dominasi dan suksesi. Dua tahap terakhir adalah dominasi dan suksesi. Dominasi menunjukkan perubahan proporsi fungsi secara drastis dari fungsi lama ke fungsi baru. Terakhir, suksesi adalah pergantian sama sekali dari fungsi lama ke fungsi baru, menciptakan identitas kawasan yang baru, misalnya perumahan berubah total menjadi kawasan komersial. Problematikanya adalah persoalan utama timbul ketika transformasi ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Pembangunan yang dilakukan masyarakat seringkali berjalan organik, mengabaikan rencana formal. Ketidaksesuaian ini menciptakan friksi dan menghasilkan dampak negatif yang tidak kecil pada struktur kota. Dampak transformasi itu sendiri, ketidaksesuaian pembangunan menimbulkan dampak besar bagi sektor, maksud saya dari berbagai sektor, mulai dari perubahan pola kehidupan sosial dan budaya, tekanan pada ekologi, dan berkurangnya RTH atau rencana tata ruang terbuka hijau, hingga perubahan struktur ekonomi masyarakat. Dampak negatif ini harus diidentifikasi dan dimitigasi. Lanjut, peran pemerintah. Mengingat besarnya dampak negatif, peran politik menata guna lahan dari pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah juga harus melakukan intervensi
untuk mengarahkan transformasi agar tetap efisien. Tujuannya adalah memastikan tingkat efisiensi masyarakat dan sosial benefit maksimal dapat tercapai. Lanjut, guna lahan. Pada konsep guna lahan, untuk memudahkan identifikasi, kita perlu membedakan dua konsep. Pertama, guna lahan atau land use dipahami sebagai fungsi dominan yang ditetapkan pada suatu kawasan yang luas. Ini bersifat makro, merujuk pada ketentuan atau zonasi. Sementara itu, kegiatan atau activity merujuk pada aktivitas real yang terjadi pada pemanfaatan ruang aktual. Ini berfokus pada skala mikro, yaitu pada satu persil lahan tertentu. Memahami kegiatan membantu kita untuk melihat deviasi dari guna lahan yang ditetapkan. Selanjutnya adalah tipologi pemanfaatan. Kegiatan pemanfaatan lahan dapat dikelompokkan ke dalam tipologi dasar seperti perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, maupun fungsi campuran. Namun, tidak semua wilayah perkotaan memiliki fungsi sesuai rencana. Ini mengapa identifikasi karakteristik guna lahan sangat diperlukan. Selanjutnya, fokus studi Kota Bandung. Studi ini mengambil Kota Bandung sebagai fokus penelitian. Sebagai kota metropolitan yang padat, Bandung mengalami tekanan transformasi tinggi. Pemetaan ulang karakteristik guna lahan dan kegiatan di kota ini sangat penting untuk memahami perkembangan spasialnya. Tujuan surveinya, tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan yang direncanakan dan kegiatan aktual yang berkembang. Dengan kata lain, membandingkan plan dengan existing untuk melihat pola deviasi dan ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan. Sasaran kegiatannya ada 3. Pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan. Kedua, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam satu guna lahan. Dan ketiga, mengidentifikasi tren kegiatan yang baru tumbuh dan berkembang di dalam guna lahan Kota Bandung. Lingkup kegiatan. Kegiatan survei ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bandung. Secara fungsional, wilayah ini dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau WP. Seluruh kegiatan direncanakan dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester. Lanjut. Pada pendekatan persiapan, langkah-langkah pelaksanaan dimulai dengan persiapan. Ini mencakup pemahaman mendalam dan rumusan masalah, pembentukan organisasi tim yang solid, penyusunan proposal kegiatan, dan pengurusan perizinan ke pihak terkait untuk menjamin kelancaran akses data dan lapangan. Pendekatan survei. Tahap survei melibatkan perumusan kebutuhan data, penentuan populasi dan sampel, serta pemilihan perangkat survei. Yang paling krusial adalah pelaksanaan survei lapangan yang harus dilakukan dengan memperhatikan etika survei dan penentuan target area yang strategis. Analisis dan keluaran. Setelah data terkumpul, proses dilanjutkan dengan pengolahan dan penampilan data. Ini termasuk tabulasi dan visualisasi. Selanjutnya, dilakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat. Keluaran yang diharapkan adalah suatu laporan hasil survei yang siap dipakai sebagai basis perencanaan selanjutnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dengan adanya identifikasi yang detail dan akurat. Kita berharap memberikan kontribusi signifikan bagi perencanaan Kota Bandung yang lebih efisien
dan berkelanjutan, serta memitigasi dampak negatif dari transformasi lahan yang tidak terkontrol. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.